Kita seringkali diajarkan untuk menghindari badai. Kita mencari payung, membangun tembok dan berlindung, berharap cuaca buruk ini akan cepat berlalu sehingga kita bisa kembali melanjutkan hidup dengan tenang. Kita melihat kesulitan, kegagalan, penolakan, kehilangan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus ditunggu akhirnya. Sebuah gangguan dalam narasi hidup yang mulus yang kita idamkan. Namun, filosofi yang lebih dalam dan lebih berani justru mengajarkan kita sesuatu yang lain. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi belajar menari di tengah hujan. Apa artinya ini? Ini bukan tentang bersikap bodoh atau mengabaikan bahaya. Ini bukan pula tentang pura-pura bahagia saat hatimu hancur. Bukan. Menari di tengah hujan adalah sebuah seni ketahanan hati dan pikiran. Pertama, menari di tengah hujan adalah penerimaan. Ini adalah keberanian untuk berkata ya saat ini sulit, ya ini menyakitkan, dan aku tidak akan lari dari kenyataan ini. Dengan menerima bahwa badai adalah bagian dari alam kehidupan, kita menghentikan perlawanan sia-sia yang justru menguras energi. Kita berhenti mengutuk langit karena mendung, dan mulai mencari cara untuk tetap berdiri tegak di terpaan angin. Penerimaan adalah fondasi di mana kekuatan sejati dibangun. Kedua, menari di tengah hujan adalah menemukan pelajaran dan keindahan dalam kekacauan. Di balik derasnya rintikan, ada kesegaran yang membersihkan debu-debu lama. Di balik gemuruh petir ada kekuatan yang menggetarkan jiwa. Dalam badai hidupmu, carilah pelajaran itu. Mungkin kegagalanmu mengajarkanmu kerendahan hati. Mungkin kehilanganmu mengajarkanmu arti syukur. Untuk apa yang masih tersisa, mungkin rasa sakitmu membuatmu lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Menari adalah kemampuan untuk menemukan secercah makna di tengah kekelaman. Ketiga, menari di tengah hujan adalah tentang bertindak, bukan pasif. Menunggu adalah sikap pasif. Kita menyerahkan kendali pada faktor eksternal. Namun menari adalah sebuah tindakan. Itu adalah keputusan aktif untuk tetap bergerak. Bahkan jika gerakan itu kecil dan lambat. Daripada hanya terduduk lesu menunggu kesulitan finansial selesai, mungkin kita mulai belajar keterampilan baru. Daripada tenggelam dalam kesedihan, kita memutuskan untuk menulis jurnal atau berbicara dengan seorang sahabat. Menari adalah bukti bahwa kita masih memegang kendali atas respons kita. Keempat, menari di tengah hujan adalah tentang kebersamaan. Tidak ada yang mengatakan kita harus menari sendirian. Terkadang, kita membutuhkan tangan orang lain untuk memegangi kita, mengajari kita langkah baru, atau sekadar berdiri di samping kita saat hujan membasahi. Keberanian untuk meminta bantuan, atau menjadi tempat bernaung bagi orang lain yang juga kehujanan, adalah bagian dari tarian yang indah itu. Pada akhirnya, badai tidak pernah benar-benar berhenti dalam hidup. Selalu akan ada tantangan baru, kesulitan berikutnya. Jika kita hanya hidup dengan strategi menunggu sampai semuanya selesai, kita akan menghabiskan seluruh hidup kita dalam keadaan menunggu. Yang berubah bukanlah adanya badai, tapi kapasitas kita untuk menari. Jadi, hari ini nanti jika kamu merasa terjebak dalam badai, jangan hanya memandang keluar jendela dengan harapan hujan akan reda. Ambil napas dalam-dalam dan ambil satu langkah kecil. Itu adalah langkah tarian pertamamu. Mungkin gerakannya kaku, mungkin air matamu bercampur dengan rintikan hujan. Tapi itu tidak masalah. Yang penting adalah kamu bergerak. Karena keindahan sejati bukan terletak pada langit yang selalu cerah, tapi pada jiwa yang belajar menari dengan lincah, penuh keyakinan dan penuh makna. Meski diterpa hujan badai sekalipun, mulailah menari. Hidupmu sedang menantimu. Dan ingatlah, setiap kali tetesan hujan membasahi bahumu, setiap kali angin kencang berusaha menjatuhkanmu, disitulah karaktermu sedang ditempa. Orang-orang yang hanya mengenal hidup di bawah matahari mungkin terlihat kuat, tetapi merekalah yang seringkali tumbang saat hembusan angin pertama datang. Tarianmu di tengah hujan justru mengajarkan hal-hal yang tidak pernah bisa dipelajari di bawah naungan matahari yang teduh. Kamu belajar fleksibilitas, karena menari mengharuskanmu untuk bergerak mengikuti irama, bahkan ketika irama itu berasal dari gemuruh petir dan deru angin. Kamu menemukan sumber kekuatan yang tidak kamu sangka, seperti akar pohon yang justru mencengkeram lebih dalam ketika tanah di sekitarnya berusaha terlepas. Kamu memahami bahwa pertumbuhan sejati seringkali terjadi justru dalam kondisi yang tidak nyaman, seperti mutiara yang terbentuk dari gesekan terus-menerus di dalam cangkangnya. Mungkin suatu hari nanti,
Ketika hujan telah reda dan matahari muncul kembali, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari sesuatu yang luar biasa. Tarianmu lah yang justru menyelamatkanmu. Bukan pelarian, bukan perlindungan, bukan penantian, melainkan tarian keputusanmu untuk tetap bergerak, tetap hidup, tetap merasakan, dan tetap menemukan keindahan. Itulah yang membawamu melalui semuanya. Dan ketika kamu melihat orang lain yang masih bersembunyi, menunggu dengan cemas kapan badai dalam hidup mereka akan berakhir, kamu bisa tersenyum dengan penuh pengertian, karena kamu tahu rahasia yang mungkin mereka belum temukan. Badai tidak pernah benar-benar pergi, tetapi kita bisa menjadi penari yang semakin lincah dan tangguh di setiap hujan yang datang. Jadi, teruslah menari. Biarkan air hujan membersihkan luka lamamu yang lama. Biarkan angin membawa serta keraguan dan ketakutanmu. Biarkan petir menyulut semangat yang mungkin hampir padam. Hidup ini bukanlah pertunjukan yang sempurna di panggung yang tertutup atap. Hidup adalah festival di alam terbuka, di mana kita belajar menari dengan segala cuaca. Dan justru disitulah letak keajaiban dan keindahannya yang paling sejati. Langkahmu hari ini, di tengah rintik hujan yang mungkin masih membasahi wajahmu, adalah bukti terhebat dari jiwa yang tak pernah menyerah. Teruslah menari, dunia membutuhkan seni ketangguhanmu. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa kita tidak hanya sekadar bertahan dari badai ini. Kita bukan lagi orang yang sama yang dulu ketakutan mencari tempat berlindung. Setiap gerakan tarian, setiap tetes hujan yang kita biarkan menyentuh kulit, telah mengukir kita menjadi pribadi yang baru. Kita menjadi seperti sungai, bukan seperti batu. Batu hanya bisa terguling atau terpecah oleh derasnya arus badai. Tapi sungai, airnya mengalir menerima beradaptasi. Ia membiarkan hujan mengubahnya, menambah volumenya, memperkuat arusnya. Ia menjadi lebih luas, lebih dalam, lebih kaya. Badai tidak melemahkan sungai. Badai justru menjadikannya lebih perkasa. Dalam tarian kita menemukan suara kita yang paling otentik. Di bawah terik matahari, mungkin kita menyanyikan lagu yang diharapkan orang lain dengar. Tapi di tengah deru badai, kita menemukan melodi yang lahir dari jiwa. Kata-kata kebenaran kita, nilai-nilai yang kita pegang teguh, kekuatan yang selama ini terpendam. Tidak ada lagi topeng yang bisa bertahan dalam hujan yang deras. Yang tersisa adalah diri kita yang paling hakiki. Dan lihatlah sekelilingmu, di tengah hujan yang sama, kamu akan mulai melihat penari-penari lain. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tangguh seperti kamu. Mungkin langkah tarian mereka berbeda, tetapi kalian terhubung oleh kenyataan bahwa kalian semua memilih untuk tidak hanya pasif menunggu. Dalam komunitas para penari inilah, kamu menemukan inspirasi, dukungan, dan pengertian yang dalam. Kalian saling mengajari langkah baru, saling menopang ketika kaki yang satu hampir terpeleset, dan bersama-sama menciptakan simfoni, ketangguhan yang indah. Hidup ini bukanlah tentang mencapai sebuah destinasi di mana semua badai telah berakhir. Sebuah khayalan yang tidak akan pernah terwujud. Hidup adalah tentang menjadi penari badai seumur hidup, tentang mengasah kemampuan kita untuk menemukan irama dalam kekacauan, untuk menemukan keanggunan dalam tekanan, dan untuk menemukan sukacita yang dalam meski dalam ketidakpastian. Jadi, saat kau merasa tetesan hujan yang kesekian kalinya membasahi pipimu, atau angin yang kembali berusaha menggoyahkan pijakanmu, berterima kasihlah, mereka bukanlah musuhmu. Mereka adalah partner tarianmu, partner yang menantang memang, tetapi partner yang membuat tarianmu penuh makna dan transformasi. Jadilah sungai, bukan batu. Temukan lagu jiwamu di tengah deru angin, dan tarianmu yang penuh luka, penuh kemenangan, penuh air mata, penuh harapan, akan menjadi warisan terindah yang kau tinggalkan untuk dunia. Karena dunia mungkin mengingat mereka yang berhasil menghindari badai, tetapi dunia akan selalu terinspirasi oleh mereka yang berani menari di tengahnya. Teruslah menari, penari badai. Langkah kakimu sedang menulis sejarah ketangguhan yang abadi. Di tengah badai terkuat, justru kita menemukan ketenangan terdalam, bukan ketenangan statis, melainkan ketenangan dinamis seperti pusar badai. Di sana, di antara pusaran angin, ada ruang jernih tempat tarian sejati terjadi. Di pusat badai hidup, kau temukan satu, kebebasan dari perlawanan. Saat kau berhenti melawan realitas, lahir kebebasan radikal. Dua, kekuatan vulnerabilitas dalam keadaan telanjang tanpa pertahanan. Kau temukan keberanian untuk tetap melangkah. Tiga, seni mendengar diam.
Di balik gemuruh, kau dengar kebijaksanaan tertua tentang makna di balik rasa sakit. Tarian di pusat badai adalah meditasi dalam gerakan. Setiap langkah adalah doa, setiap putaran adalah penyerahan, setiap hentakan adalah pernyataan eksistensi. Ketika mencapai kesadaran ini, kau justru merindukan badai berikutnya. Bukan karena menyukai penderitaan, tapi karena setiap badai menjadi kesempatan menari lebih dalam dan bermakna. Badai bukan lagi ancaman, melainkan partner tarian abadi yang menantangmu tumbuh. Saat awan gelap berkumpul, katakan, ini undangan untuk menari. Masuki pusat badai dengan hati terbuka. Biarkan yang tak esensial tercabik angin, biarkan kepalsuan hanyut hujan. Temukan inti dirimu yang tak tergoyahkan, dan mulailah menari dari sana.